2018, persepsi terhadap kinerja lembaga demokrasi. Dan kalau kita lihat DPR, itu nomor 3 paling bawah. Partai politik malah yang paling bawah. Saya ingin minta tanggapan dari anggota DPR yang sudah menjabat. Mas Fandi mungkin, kalau persepsinya seperti ini, berarti memang susah mengharapkan rakyat akan bisa percaya pada kinerja wakilnya kalau dianggapnya seperti ini. Ya benar, persepsi DPR ini memang tidak pernah bisa baik karena pertama kolektivisme di DPR itu tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, terhadap isu-isu tertentu, dukungan rakyat terhadap pemerintah kadang lebih kuat dibanding terhadap DPR. Secara real, kinerja kehadiran rata-rata hanya 40%. Target legislasi terakhir hanya tercapai 10%. Jadi wajar kalau masyarakat melihat atau mempersepsikan buruk karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Saya ingin minta tanggapan yang sudah 2 periode. Iya, sebetulnya banyak sekali hal yang mungkin masyarakat agak bingung ya. Kalau dibilang absensi tadi Kak Nana. Sebetulnya saya juga waktu di DPR 2 periode, saya di Komisi 10. Kita hadir rapat di komisi, tapi di saat yang bersamaan kita punya alat kelengkapan. Kebetulan saya ikut BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, karena selain 3 fungsi tadi, legislasi, kemudian ada anggaran pengawasan, kita juga ada fungsi untuk di Parlemen Internasional. Artinya kita juga mesti bisa membagi waktu. Itu baru soal kehadiran. Kalau tadi salah satu tugas DPR kan jelas, salah satunya legislasi. Tapi kalau kita lihat capaian legislasi DPR, paling tinggi itu hanya 2017 11,5%, 2018 10%, 2015 hanya 7,7%. Bagaimana kemudian rakyat bisa memberikan nilai bagus kalau kerjaan utamanya saja buat undang-undang itu tidak dicapai? Oke. Ini kurang detail. Jadi RUU itu ada 2, inisiatif dari DPR dan inisiatif dari pemerintah. Coba Mbak Nana dicek. Yang inisiatif dari DPR itu lebih progresif, revolusioner daripada RUU inisiatif pemerintah. Itu kan awalnya ya kan? Mas, inisiatifnya, ya. Tapi produknya kan keluarnya bersama. Betul. Salah satunya yang kedua, dari undang-undang itu bukan hanya dibuat DPR saja. Kalau pemerintah tidak mau, tidak akan jadi undang-undang itu. Jadi undang-undang itu adalah produk 2 lembaga, DPR dan pemerintah.